Di dunia Lots of the Mysteries, satu kesalahan kecil aja itu bisa berakibat fatal. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah penyergapan di dermaga West Balham yang direncanain dengan presisi, ya bisa dibilang presisi militer. 3 Beyonder ngelawan musuh yang seimbang, cuma ngandelin strategi yang super cerdas. Tapi kita bakal lihat gimana rencana yang kelihatannya sempurna banget itu bisa hancur lebur cuma gara-gara satu detil kecil yang kelewat. Semakin sederhana, semakin efektif. Itu filosofinya Sharon, sang Wraith, yang jadi otaknya operasi ini. Rencananya kedengeran simpel banget, cuma 3 kata. Pancing, lumpuhkan, habisi. Kelihatannya bersih kan, sederhana dan mematikan. Tapi justru di dalam kesederhanaan itulah sering banget tersembunyi celah yang paling bahaya. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Gimana kalau asumsi paling dasar dari rencana mereka soal siapa target utamanya ternyata salah total? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana satu kesalahan fatal ini bikin seluruh strategi mereka langsung ambruk. Oke, kita mulai dari awal ya. Bayangin, lokasinya itu di dermaga West Balham. Sepi, gelap, udah terbengkalai. Di tengah kegelapan itu, ada 3 sosok yang lagi ngumpul, siap-siap buat ngejalanin misi penyergapan yang resikonya, wah, tinggi banget. Jadi, di satu sisi, kita punya tim penyergap. Ada Cline Moretti, si pesulap yang akalnya banyak, terus ada Sharon, seorang Wraith Sequence 5 yang super mematikan, dan terakhir, Marik, si zombie yang jadi tamengnya. Nah, lawan mereka siapa? Ada Steve, seorang Wraith juga yang kekuatannya setara, ditemenin sama Werewolf Tier dan zombie Jason. Ini benar-benar kayak pertarungan cermin yang bahaya banget. Target utama mereka itu si Steve. Kenapa coba? Soalnya, sebagai seorang Wraith, dia ini mimpi buruk buat semua petarung. Dia bisa ngerasukin tubuh dan jiwa orang dari jauh loh. Bayangin, teman sendiri bisa tiba-tiba jadi musuh dalam sekejap. Jadi, ngelawan dia terang-terangan itu hampir mustahil. Makanya, penyergapan ini jadi satu-satunya cara. Nah, buat ngadepin ancaman yang nggak kelihatan ini, klien si pesulap bener-bener nggak main-main. Persiapannya itu berlapis-lapis. Dia nanam bahan peledak, nyembunyiin artefak suci biar nggak kedeteksi, dan yang paling jenius, dia nyiapin pengganti kertas sebagai asuransi jiwa. Setiap detail kecil ini udah diperhitungkan buat satu hal, ngantisipasi hal-hal yang nggak terduga. Oke, sekarang kita masuk ke aksinya. Pertarungan dimulai. Merix, sesuai rencana, sengaja mancing musuh-musuhnya buat masuk ke area jebakan yang udah disiapin. Aksi kejar-kejaran di dermaga tua pun dimulai. Nah, pas si Jason dan Tyra ngerasa udah di atas angin, tiba-tiba tanah di bawah mereka getar. Puluhan tangan pucat busuk muncul dari sela-sela papan dermaga, langsung nyengkram pergelangan kaki mereka. Jebakan aktif. Sampai di titik ini semuanya berjalan sempurna. Tapi, disinilah semuanya jadi kacau balau. Tiba-tiba muncul satu benda mistis yang nggak ada dalam perhitungan sama sekali. Dan benda ini langsung membalikan keadaan 180 derajat, menghancurkan semua rencana dalam sekejap. Namanya Scarlet Lunar Corona. Buat Beyonder dari jalur mutant kayak Sharon dan Marriage, benda ini tuh bukan cuma senjata, tapi udah kayak racun. Cahayanya bikin mereka kesakitan luar biasa, ngelumpuhin kekuatan, bahkan bikin mereka kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Bener-bener kryptonite yang sempurna. Dan disinilah letak kesalahan fatalnya. Coba lihat perbandingan ini. Rencana awal mereka di sebelah kiri itu berasumsi kalau si Steve yang bawa coronanya. Jadi target utama Sharon ya Steve. Tapi kenyataannya, di sebelah kanan, benda itu justru dibawa sama Tyre si werewolf. Akibatnya, Sharon yang tadinya predator, sekarang malah jadi mangsa. Cuma dalam hitungan detik, kartu as mereka hangus gitu aja. Sharon, anggota tim yang paling kuat, langsung jatuh berlutut, lumpuh total kena efek cahaya merah darah itu. Rencana yang udah disusun rapi, sekarang hancur berantakan. Ini bukan lagi penyergapan, tapi udah jadi perjuangan buat bertahan hidup. Oke, rencana udah berantakan. Sharon tumbang. Sekarang giliran sang pesulap, Cline Moretti, buat naik panggung. Tanpa Sharon, Cline harus mikir cepat, harus improvisasi buat nyelamatin keadaan. Lewat matanya yang bisa ngelihat hal-hal spiritual, Cline sadar akan kengerian yang sesungguhnya. Ternyata, Steve si Wraith itu udah ada di sana dari tadi. Nggak kelihatan, ngambang di udara dan dia lagi siap-siap buat merasuki Marek yang lagi nggak berdaya. Tapi di bawah tekanan kayak gini, Cline nggak panik. Dia justru berpikir,
Serangkaian manuver brilian dia lakuin cuma dalam beberapa detik. Pertama, ledakin bom buat pengalih perhatian. Kedua, tembak peluru pemurni ke udara kosong, tepat ke lokasi Steve yang gak kelihatan. Ketiga, diaktifin bros matahari buat ngasih kekuatan suci ke pelurunya. Dan yang paling krusial, dia udah siapin jebakan buat serangan balasan yang dia tahu pasti bakal datang. Dan tembakannya kena telak. Steve yang tadinya nggak kelihatan, kepaksa buat muncul. Tapi ini kayak pedang bermata dua. Begitu Steve muncul, dia langsung bales dendam. Seketika itu juga, tubuh Klein langsung kaku, pikirannya diserang, dan kendalinya direbut sama si Race. Tapi, apa iya pesulap kita segampang itu dikalahin? Tentu aja enggak. Ini dia puncak dari persiapan Klein. Sosok yang barusan dirasuki Steve itu cuma umpan, cuma pengganti kertas. Dari balik kobaran api, Klein yang asli muncul tanpa luka sedikit pun. Ilusi yang sempurna. Nah, bagian ini nih yang menarik banget. Di saat semua orang ngira Sharon udah kalah, dia justru ngeluarin kartu truf terakhirnya. Serangan yang paling menakutkan. Pakai sisa-sisa tenaganya, Sharon manggil sebuah artefak, pintu perunggu raksasa yang misterius. Dari celah-celah pintu itu, muncul banyak banget tangan-tangan pucat, tangan-tangan goib. Tangan-tangan itu langsung nangkap zombie Jason dan mulai narik dia. Pelan-pelan ke dalam kehampaan di balik pintu itu. Lihat temennya diseret, Tyre panik dong. Dia langsung lempar Scarlet Lunar Corona ke arah Steve. Tapi Klein, dia selangkah lebih maju. Dia ledakin satu ranjau lagi. Bukan buat nyerang, tapi cuma buat ngebelokin arah lemparan mahkota itu. Secara refleks, Steve langsung pindah posisi buat nangkep dan bingo, dia justru ngebuka posisi aslinya, persis seperti yang Klein mau. Sekarang, Klein tahu persis di mana Steve. Tapi, yang dia lakuin selanjutnya bener-bener di luar dugaan. Bukannya nembak Steve, dia malah ngarahin pistolnya ke Jason yang lagi susah payah nahan tarikan tangan-tangan gaib itu. Dan seperti yang udah diperkirakan Klein, Steve langsung gerak buat ngelindungin anak buahnya, nangkis peluru itu. Tapi itu semua cuma tipuan. Tembakan itu cuma pengalih perhatian buat serangan yang sebenarnya, yang dipicu sama satu gerakan simple, jentikan jari Klein. Jentikan jari itu memicu ledakan terakhir. Ledakannya nggak kena siapa-siapa secara langsung, tapi gelombang kejutnya, nah itu ngasih dorongan terakhir yang dibutuhin. Jason kelempar ngelewatin ambang pintu. Dan dengan suara dentuman yang berat, pintu perunggu itu nutup rapat. Jason lenyap selamanya. Oke, satu target berhasil dieliminasi. Tapi kemenangan ini ada harganya. Sekarang Scarlet Lunar Corona ada di tangan Steve. Kekuatannya pulih total dan dia marah besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bakal dilakuin sama seorang Wraith yang lagi murka dan ada di puncak kekuatannya?